Ateis. 2:01 pagi, seorang gila berlari ke pasar lalu berteriak, "Aku mencari Tuhan, aku mencari Tuhan." Orang lalu berkerumun menontonnya. Memangnya Tuhan pergi kemana? Dia lari atau pindah rumah? Seorang penonton di pasar itu bertanya sinis. Orang gila itu menatap tajam semua orang yang menontonnya di pasar itu lalu bertanya, "Coba terka, kemana Tuhan pergi?" Tak ada jawaban. Orang gila itu menjawab sendiri, "Aku mau mengatakan kepada kalian, kita telah membunuhnya. Ya, kita semua telah membunuhnya." Kisah di atas hanyalah metaforika Nietzsche, filosof proklamator kematian Tuhan di Barat. Metafora ini tentu menjengkelkan. Jangankan membunuh Tuhan, membunuh makhluk saja dianggap jahat. Tapi Nietzsche juga jengkel pada sesuatu yang disebut Tuhan. Tuhan baginya hanya ada dalam pikiran. Tuhan tidak wujud di luar sana. Ia memang ateis tulen. Loh, kalau begitu Tuhan yang mana yang ia bunuh? Sebentar. Ateisme ala Nietzsche bukan tanpa presiden. Orang Barat nampaknya sudah lama gerah dengan agama. Siapapun yang beragama pasti tidak bebas, kata Nietzsche. Agama dianggap mengebiri kebebasan. Dulu menjadi sekuler pun susah, apalagi ateis. Sedikit-sedikit dituduh ateis bahkan hampir seperti plesetan dan penghinaan. Kamu ateis, sama maksudnya dengan kamu anarkis, kamu komunis. Ateis malah bisa berarti sifat orang tidak salah. Munafik, pendosa yang merasa suci, berani dan bangga. Bagi John Wilfred adalah ateis. Bagi dramawan Inggris Thomas Nashe, ambisius, tamak, rakus, sombong, dan pezina termasuk ateis. Lebih menggelikan lagi standar penyair William Vaughan. Tanda ateis nyata adalah menaikkan sewa rumah. Pendek kata, semua yang buruk adalah ateis. Ateis yang agak akademis adalah yang kritis pada teologi Kristen dan institusi gereja. Giordano Bruno, tokoh rasionalis Italia, Pierre Carvin, pendeta Robinson, pengarang Honest to God, Paul Tillich, pengarang sistematik teologi, Schleiermacher, tokoh hermeneutika adalah pengkritik teologi Kristen dan dianggap ateis. Ateis yang lebih canggih adalah yang berani menggugat Tuhan. Ingkar saja tidak cukup jadi hero. Ingkar harus dibumbui caci maki, jadilah blasfem. Tuhan Yahudi dan Kristen adalah tiran, kata Hegel dan Kant. Karena minta ketaatan penuh. Schopenhauer mendahului Nietzsche menegaskan Tuhan tidak ada. Sesudah Nietzsche membunuh Tuhan, Rudolf Bultmann, penulis New Testament and Mythology, memastikan Tuhan dalam Bible telah mati. Kalau tidak sekarang, Tuhan bagi mereka adalah tirani jiwa, the stocky old tyrant of the soul. Bukan Tuhan agama-agama, karena ia dianggap sudah tidak ada. Inilah Tuhan yang dibunuh Nietzsche itu. Mengapa orang Barat bangga dan penafsu menjadi ateis? Michael Buckley menjawab dengan buku ilmiah pada tahun 1987 yang ia beri judul At the Origin of Modern Atheism, asal-usul kekafiran modern. Meskipun kafir tapi modern, meskipun modern tapi kafir, mungkin begitu plesetannya. Buckley membahasnya secara analitis, serius, dan komprehensif. James Force memuji buku ini sebagai big, bold, and highly readable book. Ateisme muncul di awal era modern, kata Michael, karena teologi Kristen tunduk pada filsafat. Christian theology becomes subversion to principle reason. Biang keladinya adalah pemikir dan filosof yang ia juluki New Rationalistic Defender of Faith atau Rationalistic Philosopher, seperti Lessius, Marcion, Descartes, Malebranche, Newton, dan Clarke. Mereka bicara tentang Tuhan tanpa bicara tentang Yesus. Bukan hanya itu, kata James, ateisme wujud juga gara-gara merebaknya gerakan kritik terhadap Bible. Dari sejarah penulisannya, konsepnya tentang Tuhan, dan akhirnya eksistensi Tuhan itu sendiri. Pengkritik Bible biasanya berlindung di bawah paham deisme. Deis percaya pada Tuhan dengan akal, bukan lewat Bible. Tokoh-tokoh deis Inggris adalah Spinoza, Bruno, Thomas Hobbes, Simon, dan lain-lain. Semuanya adalah tokoh-tokoh rasionalis. David Berman dalam bukunya A History of Atheism in Britain from Hobbes to Russell setuju dengan James. Deisme adalah biang keladi ateisme. Ateisme modern lahir karena akarnya diremehkan, dicurigai, dan terkadang dianggap sepi oleh para teolog yang merasa terancam. Ateisme dipicu oleh kebencian terhadap agama dan bebas liberalisme darinya. No hatred is by far the greatest pleasure, kata Don Juan. Karena itu banyak cara menjadi kafir. Ada yang ingkar Tuhan saja, ateis. Ada yang ingkar agama saja, infidel. Dan ada yang menolak pengetahuan tentang Tuhan serta eksistensinya, sekaligus agnostik. Ada yang meragukan wahyu Tuhan, skeptis. Dan ada yang menolak Bible sebagai wahyu Tuhan, deis. Tapi ada juga yang menolak wahyu secara intelektual, yaitu disbeliever. Untuk yang minat ingkar Tuhan dengan akal dan hatinya, ia memilih cara unbeliever. Dan lihat The New International Webster Comprehensive Dictionary halaman 1177, banyak jalan menjadi kafir.
Dalam Islam, kekufuran itu satu paket. Kufur pada rukun yang manapun tetap kafir. Sebab satu rukun berkaitan dengan rukun yang lain. Dalam Al-Quran, ingkar Allah, ingkar pada ayat-ayat Allah, atau menolak wahyu yang diturunkan adalah kafir. Malah beriman pada Allah tapi kufur pada Nabi sama saja tetap kafir. Lucunya, sebagian muslim tergiur shopping menu ateisme. Favoritnya adalah menu skeptik, disbeliever, dan agnostik. Misal, iman pada Al-Quran di Lauh Mahfud, tapi skeptik pada Al-Quran yang diturunkan. Menyucikan makna Al-Quran tapi melecehkan huruf dan mushafnya. Mengaku beriman tapi ragu apakah bisa memahami Allah. Mirip doktrin credo et intelligence. Jika mahasiswanya berani berkata mana epistemologi Tuhan, dosennya malah dengan arogan menulis tesis menggugat wahyu Tuhan. Jika di barat memprotes gereja melahirkan ateisme, di Indonesia malah ada yang memprovokasi agar maju tirulah Protestan. Maksudnya agar maju hujatlah tradisi agama sunnah. Supaya bisa menapai tesis Weber dari Protestan menjadi kapitalis, jadi persepsi James benar. Ini adalah fenomena intelektual modern intelektual fenomenon, bukan keagamaan atau sosial. Problemnya ada pada cendekiawan. Intelektualitas diadu dengan religiusitas, filsafat dengan teologi, dan agama dengan sains. Mestinya kompromistis, integratif alias tauhidi. Tapi masalahnya, konsep tauhid tidak built-in dalam teologi agama itu. Dalam buku Dialogue Between Theology and Philosophy, kalimat pertama yang ditulis adalah keraguan Tertullian. Apa ya yang bisa dikongsi antara Athena dan Yerusalem, antara akademi dan gereja? Jawabnya tidak ada, dan karena itu dialog antara teologi dan filsafat berbahaya. Memang para teolog tidak siap dialog, kata Karen Armstrong dalam A History of God. Tapi filosof dan saintis terus menggugat dan memberangus agama. Motonya mudah, bicara ilmu apa saja asal jangan membawa-bawa Tuhan. Kalau bicara Tuhan dalam sains adalah salah kamar. Sorry sir, this sense not theology. Teori Ludwig Feuerbach, Karl Marx, Charles Darwin, Friedrich Nietzsche, dan Sigmund Freud pun tidak memberi ruang untuk Tuhan. Arnold Ehlen lalu menulis buku Secularization, Science Without God. Dunia ini bagi saintis adalah godless, tanpa Tuhan. Sains yang bicara Tuhan, ia tidak objektif lagi. Here we must disagree, tulis Arnold tegas. Baru sekuler saja sudah menyingkirkan Tuhan, apalagi ateis. Tapi karena teolog terpojok, maka stigma kamu ateis bisa berimplikasi kamu saintis. Itulah modern atheism. Tuhan di barat ternyata tidak hanya dihabisi di gereja-gereja, tapi juga di kampus-kampus. Mungkin karena tidak ada ilmu dalam teologi, akhirnya tidak ada Tuhan dalam ilmu, godless. Jadi ateis di zaman modern adalah ateis epistemologi. Orang menjadi ateis bukan hanya karena lemah iman, tapi juga salah ilmu. Ilmunya tidak menambah imannya, epistemologinya tidak teologis, dan teologinya tidak epistemologis. Dalam Islam, hati yang tak berzikir adalah mati, dan otak yang tidak bertafakur adalah kufur. Jika beriman pada Tuhan adalah fitrah semua insan, maka Nietzsche membunuh Tuhan dalam hati dan pikirannya. Sejatinya ia telah membunuh fitrahnya sendiri. Jadi Nietzsche benar-benar telah melakukan bunuh diri spiritual society. Dr. Hamid Fahmi Zarkasi.